4 hal penting yang perlu kalian perhatiin kalau bisnis online kalian mau terus berkembang. Jadi gini, di dunia online, lo tau gak sih kayak perkembangan tuh cepet banget. Jadi kayak hari ini bisa kejadian A, nanti besok tuh ada fitur B, ada fitur C, fitur D, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita nggak ngikutin, atau misalnya kita nggak tahu nih apa yang harus diperhatiin, gampang banget buat perhatian kita ke distract, terganggu, teralihkan, dan kita ngurusin hal yang nggak penting, yang ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya adalah bisnis lo terbengkalai, omset lo turun terus, penjualan lo hancur. Mau kan kayak gitu, bener nggak? Jadi apa nih yang paling pentingnya dan paling basicnya yang benar-benar pengaruh ke penjualan atau ke untungnya kalian? Nah, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi yang pertama, yang ini satu hal yang penting banget, karena kenapa? Kalau lu lewatin ini nih, sering banget banyak seller tahu dari awalnya rame, terus tahu-tahu menurun, dan tahu-tahu kenapa nih gue kayak gini? Gitu ya. Kalau ketahuannya belum parah sih mending. Kalau udah parah, wah ini kayak kanker soalnya. Stadium 1, 2, 3, 4, tahu-tahu jualan lu hancur. Nggak mau kan kayak gitu. Jadi yang pertama adalah lu selalu perlu perhatiin tentang kompetisi di niche kalian. Kompetitor lu ngapain sih? Gitu. Karena kenapa lu perlu selalu perhatiin kompetitor? Bukan berarti lu insecure, bukan. Tapi yang kalian perlu sadar adalah ketika kita jualan, kan semua orang tuh berusaha merebut tempat, tau gak? Berusaha duduk berebut tempat di pasar yang lagi kalian mau masukin. Nah, pasar tersebut kan kita nggak tahu udah ada yang punya apa belum, udah ada isinya apa belum, bener nggak? Lawannya kayak gimana? Kalau ada orang baru tuh cara main dia kayak gimana gitu kan? Dengan kalian tahu, minimal kalian bakal kebayang nih, oke, gua harus ngapain? Jangan sampai gini, kalian udah punya kursi, terus kursi kalian hilang, cuman gara-gara kalian nggak sadar kalau ada orang yang masuk dan orang tersebut masuk dengan cara yang kasar, cara yang misalnya black campaign ataupun apapun gitu kan, ngancurin harga. Dan jadi gini, dengan kita tahu tuh kita tahu, kita bisa bilang duluan nih, ada nih yang kayak gini, ada nih yang kayak gitu kan. Jadi kita harus selalu tahu. Jadi perhatiin bener-bener bisnis kalian lagi ada apa, perkembangannya seperti apa, supaya ya kalian tetap punya posisi yang cukup aman gitu ya. Ini adalah hal simpel yang kadang orang tuh suka lupa gitu kan. Tapi jangan juga cuma terpengaruh sama gini, oke, kompetitor gue cuma 2 orang, gue liatin 2 orang ini terus. Enggak, lu harus sadar kompetisinya itu adalah satu market, satu nih. Misalnya kategorinya apa nih? Oke, gue lagi jualan baju gamis. Jadi jangan cuma lihat toko A dan B, lihat gamis lain. Siapa yang tato naik, siapa yang tato ini. Dengan kalian tahu, kalian kebayang gitu ya. Terus yang kedua, kalian harus selalu cek kira-kira produk-produk kalian, produk-produk hero kalian, SKU kalian masih relevan nggak? Masih oke nggak? Arahnya tuh lagi tumbuh, lagi stuck, atau lagi turun. Nah, di sini dengan kalian tahu ini masih oke apa enggak, masih relevan apa enggak, kalian ini bisa ada gambaran. Misalnya, lagi tumbuh, oke, ini lagi tumbuh nih, penjualan lagi bagus. Apakah gua harus nambahin budget? Untuk gua masih bagus, apakah gua harus tambahin affiliate? Apakah gua harus tingkatin lagi trafficnya? Nangkep poin gua? Nah, atau ini lagi stuck nih, ini ngapain ya? Apa jangan-jangan SKU gua ini salah? Apa jangan-jangan kreator gua ada yang kebajak? Apa jangan-jangan, kebayang nggak? Di situ kan kita bisa selalu menganalisa. Ada nggak nih masalahnya? Ada nggak threat-nya? Ketika ada masalahnya, kita kan udah harus siap-siap nih. Gimana cara buat indikasinya? Karena kalau misalnya contoh gini, lo kompetitor nggak cek, terus produk lu nggak sadar, ya udahlah. Terus kita selalu berharap gini, ini penjualan lagi turun ya, oh iya market Indonesia lagi lesu, lagi sepi, dan kita percaya dengan itu. Ya gue nggak bingung juga sih mau ngomong market Indonesia lagi sepi, mau indikatornya apa gitu ya. PHK banyak, iya dari itu juga PHK banyak. Bursa saham naik turun, dari itu juga naik turun. Nanti pas kapan lagi lo tonton turun, nanti pas kapan lagi naik banyak, nggak bisa ngomong, ya nggak, bener nggak? Jadi kan bingung ya, maksudnya ya di situ lihat pertumbuhannya sendiri. Nah, kalau atau misalnya kenapa nih gitu kan, atau lagi declining, nah di sini lu harus lihat kira-kira kenapa penyebabnya gitu ya. Nah, cari tahu penyebabnya baru lu bisa enak. Nah, terus dari itu poin ketiga adalah yang perlu kalian cek, sumber traffic mana nih yang kalian mendatangin penjualan. Jangan cuma tahu terima tiap hari dapat order banyak tanpa peduli order itu dari mana. Gue pernah ketemu waktu itu sama salah satu seller, di mana si seller ini nih pas lagi gue event ini ya, workshop ya, dia tuh langsung bilang gini, gue mau komplain sama lu, toko gue dulunya tuh sehari 200 order,
terus begitu dipegang sama tim lu sehari jadi 6 order, gila nggak lu punya perasaan nggak? Gue digituin, gue sampai, hah bentar, kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan. Soalnya kalau ada, pasti kita tuh di Mia tuh punya monthly meeting, kita punya weekly meeting, di mana di weekly meeting itu kita selalu ngebahas klien kita seperti apa, kasusnya seperti apa, ada masalah apa tuh kelihatan. Dan gue tuh punya banyak, apa ya maksudnya, gue tuh punya banyak indikator, di mana indikator itu ketika misalnya tim gue ngupload hasil, itu ada alertnya gitu, ketahuan ini ada lagi masalah dan lagi enggak ada gitu. Gue tahu itu lagi tidak ada masalah ketika dia ngomong. Bahkan 1 bulan ke belakang pun nggak ada ya kasusnya seperti itu. Sampai akhirnya ya kan kita cek dong. Jadi dia ngomong gitu, kita cek dong, kita cek. Terus begitu gue cek, ketahuan ternyata problemnya dia itu adalah ketika dia masuk tokonya di kita, itu dia lagi ada pelanggaran. Jadi poin tokonya turun dari sekian ke 3,2 dan nggak bisa di affiliate, dan 80% omsetnya dari affiliate. Nah, karena 80% dari affiliate, dia nggak bisa di affiliate, udah tau lah omset turun drastis. Dan itu bukan salah di kita gitu loh. Orang masuk lagi turun, ya gimana, itu masalah di pengiriman dia gitu kan. Nah, disitulah. Jadi bahkan gini, dia nggak tahu traffic dia dari mana. Dia cuma bilang, ya gue mah nggak tahu, gue cuma mau jualan laku. Nggak bisa lu kayak gitu. Ya gimana caranya lo mau laku kalau lo nggak tahu gitu. Ibarat gini, sumber traffic tuh di e-commerce ada 5 sekarang tuh ya. Pencarian, search, konten, live, affiliate, ads. Ada 5 nih. Nah, 5 ini kalian harus tahu lu dapetnya dari mana. Ibarat gini, lu punya toko. Toko lu tuh punya 5 jalan, ada punya 5 cabang, cabang A, cabang B, cabang D, cabang D, cabang E. Dan lu 5-5-nya setor duit. Nah, kan lu harus tahu dong cabang mana yang bego, cabang mana yang pinter, cabang mana yang ngasilin, cabang mana yang rugi. Dengan lu tahu, lu bisa oke, cabang utama gue lagi bermasalah nih. Ya kalau lagi bermasalah, lu benerin dong gitu, bener nggak? Jangan bilang, gue nggak tahu nih cabang mana yang hasil, tapi tahu-tahu ini sepi, ya kan nggak bisa gitu, bener nggak? Nah, ketika lu tahu, di sini lah, ini kalian bakal tahu nih, oh masalahnya di mana, standarnya harus berapa, berapa yang harus dikejar gitu kan? Atau kalau kita ngemodal, budgetnya berapa, untung apa rugi gitu kan? Nah dari sini, ini kan kita tahu nih kayak kompetitornya ngapain, SEO kita masih relatif atau enggak, traffic kita masih oke atau enggak. Dan berikutnya yang selalu harus dibikin adalah ke depannya kita mau bikin apa lagi nih supaya kita tetap relevan, supaya kita tetap update. Karena yang paling penting adalah tetap relate, tetap relevan di mata konsumen kalian, bukan di mata kalian kan. Kalau di mata kalian, oh barang gue bagus kok, barang gue oke kok, nggak bisa gitu. Gitu. Jadi tetap harus gimana nih caranya supaya tetap relevan. Ketika kita tetap relevan, ya udah, disitulah barang jualan lu bakal laku, gitu ya. Nah, jadi buat kalian nih yang ngerasa, aduh, gue nggak tahu nih kira-kira gue di mana, bisa nggak sih dibantu dicekin kondisi gue seperti apa, gue relevan apa enggak, apa yang harus gue lakuin. Nah, kebetulan gue bikin satu perusahaan konsultan, kerjasama dengan beberapa konsultan, namanya konsultan Ordal. Nah, di sini kita bisa bantuin kalian buat ngecekin semua yang masalah tadi gue bahas. Mulai dari market kalian siapa, targetnya seperti apa, harus ngapain, terus udah gitu dari pasar kalian tuh harusnya harus digimanain sih gitu kan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah itu ada secara detail. Jadi buat kalian yang mau, mungkin lo bisa tulis di komen mau didampingin atau klik di link deskripsi gua gitu ya. Nah terus kalau kalian ada yang punya pertanyaan tentang ini, lo tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share video.